dan seterusnya untuk 3 minggu ke depan akan diisi oleh Arbi angkatan 18. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Arbi. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Oke. Kalau di tengah-tengah pada saat saya menjelaskan suara tidak jelas, dipotong saja ya melalui chat atau langsung open mic aja. Untuk pelatihan kali ini akan direkam ya oleh Kang Ega ya gak? Kang Ega akan direkam. Ya, jadi buat kalian yang ingin mengulang-ulang lagi karena ini basicnya tutorial, jadi saya rasa harus sambil latihan ya, sambil mendengarkan, sambil melihat video, sambil latihan. Nah, sebelumnya disarankan untuk menginstal dulu software Eagle-nya. Jadi saya anggap semuanya telah menginstal aplikasi Eagle itu di PC masing-masing. Karena di pelatihan pertama kali ini kita akan menjelaskan dasar-dasarnya dulu penggunaan Eagle itu seperti apa dan Eagle itu sepenting apa sih untuk jurusan teknik elektro, kepakainya di mana sih. Nah, baik saya mulai. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu bagaimana sih PCB itu bentuknya seperti apa. Takutnya ada yang belum tahu tentang PCB atau printed circuit board. Nah, jadi kalau kalian familiar di tukang servis HP, laptop, dan yang lain sebagainya, layar saya terlihat semuanya? Kelihatan. Ya, terlihat. Nah, PCB itu jadi sebuah papan, biasanya warnanya hijau, ada yang biru juga, bermacam-macam, tapi lazimnya hijau seperti ini. Kemudian di atasnya terdiri dari beberapa komponen, ya seperti yang hitam ini IC, elko, dan lain-lain. Jadi fungsinya untuk menyatukan komponen-komponen elektronik yang kecil dalam satu papan sehingga bisa bekerja gitu, bisa saling terhubung. Oke, kemudian kalau di CPU ada CPU komputer, mungkin lebih familiar ya yang suka anak-anak komputer yang suka ngerakit PC. Nah, itu juga termasuk salah satu produk dari PCB. Jadi modul-modul, VGA, dan lain sebagainya itu terintegrasi dalam satu papan namanya PCB. Nah, awalnya sejarahnya PCB ini ditemukan oleh ilmuwan Austria, yaitu Paul Eisler pada tahun 1936 untuk membuat sebuah radio. Jadi kan radio awalnya terhubung oleh kabel-kabel dan rawan putus sehingga dibuat papan PCB seperti ini. Itu review singkat tentang PCB ya. Mudah-mudahan ada yang kegambar gitu bentuknya seperti apa. Dan di dunia elektronik tentunya khususnya elektronika itu sangat penting ya untuk menguasai ilmu membuat sebuah PCB ini karena rangkaian-rangkaian yang dibuat itu harus mampu dibuat seminimal mungkin atau sekecil mungkin gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke software Eagle-nya. Nah, sebenarnya software Eagle itu sekarang sudah beralih versi ya, ada yang logonya seperti ini, tapi saya yang gunakan Eagle 7.70. Kalau yang Eagle ini udah terintegrasi dengan desain 3D gitu. Jadi dengan Fusion 360 sudah bisa melihat 3D-nya, tapi kita tidak akan gunakan software itu karena di PC-nya terlalu berat ya untuk pengenalan. Jadi kita akan gunakan yang basic dulu, yang Eagle versi 7. Nah, Eagle versi 7 tampilannya seperti ini. Awalnya ketika kita membuka, jadi ada panel, ada tampilan awalnya control panel. Jadi di dalamnya itu kita bisa melihat project-project atau pengaturan-pengaturan yang ingin kita atur sebelumnya. Nah, ini salah satunya di sini project yang sudah saya buat
seperti yang waktu kemarin WTG juga sempat saya buat PCB-nya. Nah, serumit ini tapi nanti akan mulai terbiasa gitu untuk pembuatannya. Jadi tahapan-tahapan pembuatan PCB itu tidak langsung menjalurkan PCB yang seperti rumit yang tadi gitu, tapi harus menggambar dulu skematiknya atau skemanya. Nah, kita mulai saja dengan skema yang sederhana dulu. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat suatu project baru, tinggal kita lebarkan bagian project ini. Kemudian di Eagle ini biasanya di default atau penyimpanan umumnya di local disk C filenya Eagle. Nah, tinggal klik kanan saja. Misalkan mau dibikin new folder atau langsung new project. Misalkan langsung new project, di rename dulu. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan atau namai sesuai keinginan kalian, misalnya folder project latihan, misalkan. Latihan 1. Nah, kemudian untuk memulai projectnya, kalian harus double klik file project yang tadi dibuat, sehingga lingkarannya seperti ini tadi sebenarnya sudah aktif. Karena kalau tidak aktif, kalian tidak akan bisa menambahkan skematik baru. Gitu. Contohnya tuh, seperti ini tidak akan bisa menambahkan file baru lagi di bawahnya. Gitu. Jadi ada beberapa file yang harus dibuat. Yang pertama projects-nya yaitu file utama, di mana semua project atau semua file yang berkaitan tentang skematik dan PCB itu disimpan di situ. Kemudian kalau kalian ingin memulai suatu skematik baru, tinggal klik kanan saja, new, terus skematik. Nah, muncul tampilan baru seperti ini. Nah, biasakan kalian setelah muncul tampilan baru seperti ini, untuk menghindari data yang hilang pada saat menggambar, jadi usahakan setelah tampil baru seperti ini, klik file, kemudian save as. Jadi disimpan dulu, takutnya pada saat kalian menggambar jauh-jauh, tiba-tiba hilang. Nah, ini akan otomatis tersimpan di folder project yang tadi kita buat di awal. Nah, kita namai saja skematik 1 misalkan. Dan klik save. Nah, layar yang ada di sini, yang ada yang putih ini, merupakan layar kerja atau worksheet kalian. Jadi apapun komponen, simbol-simbol yang akan kalian gambar sebelumnya harus dimasukkan ke sini dulu. Tapi sebelum melangkah ke sana, kita akan review dulu beberapa tab yang ada di atas di sini untuk fitur-fitur yang bisa digunakan apa aja. Seperti file, ini file pada umumnya biasanya berhubungan dengan berhubungan dengan folder atau file, seperti membuat baru, membuka atau membuka yang sudah kita buat sebelumnya, menyimpan, mencetak, bisa juga mengekspor. Jadi skematik kalian atau gambar-gambar kalian bisa diekspor jadi PDF atau gambar biasa. Kemudian ada edit di sini, ya edit nanti fitur-fitur yang akan lebih jelasnya dijelaskan di panel yang di sebelah kiri ini. Kemudian draw ini untuk menggambar kayak lingkaran, dimensi. Sebenarnya untuk dimensi tidak terlalu digunakan di skematik, nanti digunakannya di PCB. Jadi ada 2 tahap, kita buat polanya dulu. Kalau membuat baju, kita tidak langsung menggunting kain, tapi kita harus membuat polanya dulu. Nah, polanya ini kalau di PCB design itu membuat skematik. Lalu setelah polanya jadi, kita langsung lari ke PCB design PCB-nya. Ya, kemudian ada view ini untuk grid. Grid itu garis bantu, biasanya tidak dimunculkan di sini karena cukup mengganggu. Nih, garis-garis seperti ini biasanya umumnya tidak dimunculkan di skematik, tapi di PCB biasanya, di PCB design nanti biasanya muncul. Nah, kita matikan karena cukup distract. Kemudian tools, di sini kalian bisa mengecek jalur kalian apakah sudah benar atau ada yang conslet misalnya. Nah, ini salah satu fitur yang bagus dari Eagle ini. Nah, ini library atau pustaka, jadi nanti ada beberapa komponen yang harus kalian gambar sendiri karena tidak ada di pabrikannya misalnya. Kalian bisa gunakan tools library ini.
Kemudian option, nah di sini option, untuk option ada assign, set, dan user interface. Biasanya yang dipakai di user interface ini seperti pada skematik ini ada kursor, misalkan tadi kursor yang saya gunakan ini, nah yang bergerak ini ukurannya besar, nah kalian gak nyaman nih, pengen lebih kecil, nah tinggal diubah aja di user interface, skematik, bagian skematik, kursornya menjadi small. Jadi hanya tanda plus kecil aja. Tapi saya lebih nyaman untuk yang besar karena bisa melihat lurus gitu, bisa melihat lurus dari kiri ke kanan maupun atas ke bawah. Ya, untuk panel-panel yang di atas saya kira itu umum. Nah, sebenarnya kalian juga ada help gitu, ada bagian bantu di sini. Jadi di sini juga ada tutorialnya, tapi masih berbahasa Inggris. Oke, kita langsung saja ke panel-panel untuk mengedit PCB. Nah, di sini ada ada banyak panelnya. Nah, simbolnya sama, yang ada edit di sini dengan yang di bagian kiri itu. Cuman kalau mau tahu namanya harus ditekan lama dulu gitu. Nah, diarahkan dulu lama baru muncul. Jadi saya akan jelaskan di sini saja. Nah, add ini yang pertama add ini untuk menambahkan simbol atau komponen yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan menggambar suatu rangkaian power supply misalnya. Nah, kita butuh suatu resistor misalkan. Nah, di sini di edit add ini kita akan menambahkan suatu komponen. Nah, ketika diklik nanti akan muncul pustaka atau library. Jadi di sini istilahnya ada katalog ya. Katalog yang isinya komponen-komponen yang kalian butuhkan. Nah, kalau kalian sudah tambahkan Arduino pun yang sering digunakan ada. Gitu. Misalnya kita akan cari sebuah resistor. Tinggal ketik saja di bagian search di sini, ketik resistor. Maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, tapi yang sering digunakan tuh yang resistor ini. Yang grup komponen bagian resistor, kapasitor, induktor. Jadi komponen-komponen pasif semua terkumpul di sini. Nah, di sini ada dua aliran ya, maksudnya ada dua simbol. Jadi ada EU itu Eropa, ada simbol RUS atau Amerika USA. Nah, sebenarnya tidak ada permasalahan dari simbol ini. Yang harus kita perhatikan adalah konsistensi. Jadi kalau kita gunakan simbol yang Europe atau Eropa, dari awal sampai akhir usahakan semua simbolnya Eropa gitu. Kalau mau Amerika, Amerika semua simbolnya. Saya lebih banyak menggunakan yang Eropa. Nah, misalkan kita ingin resistor, ukuran resistor. Nah, di resistor juga simbol awalnya seperti ini. Jadi yang G tanda $1 ini untuk nominal, bukan nominal, jumlah resistor yang kita gunakan. Misalkan nanti pada saat kita menambahkan pertama, maka akan ada, ini akan berubah menjadi R1, kemudian tambahkan kedua akan berubah menjadi R2 dan seterusnya. Nah, untuk value yang di bawah ini merupakan nilainya atau nominal resistornya seperti 1 kilo ohm, 1 mega ohm, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan, yang sebelah kiri ini seri, yang sebelah kanan ini ukuran biasanya. Nah, jadi di resistor juga, nah sebelah kanan ini tampilan nanti di PCB-nya ukurannya akan seperti apa sih. Nah, ini untuk di skematiknya. Jadi kita juga tidak bisa asal memasukkan suatu komponen, karena ini harus disesuaikan dengan nanti kita membeli komponen yang aslinya ukurannya seperti apa gitu. Nah, kalau yang berdiri seperti ini namanya aksial. Nah, kalau yang tidur seperti ini radial biasanya. Nah, biasanya ini diurutkan berdasarkan ukuran dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu, yang paling lebar. Kalau resistor mungkin di dasar analisis rangkaian itu ada kapasitas dayanya atau istilahnya resistor berapa watt sih. Nah, ini juga sama, yang paling kecil biasanya 1/8. Nah, saya akan gunakan yang 1/4 watt saja. Nah, di sini ada ukurannya, misalkan berapa, tipenya berapa, 02, 04 misalkan. Tapi tidak usah terlalu banyak memikirkan simbol. Yang penting nanti pada saat
diupload ke PCB, diukur dulu antar kakinya sama enggak dengan komponen yang aslinya. Kita ambil satu aja dulu yang ini, yang 1/4 watt. Nah, misalkan untuk simbolnya kita mau bubuhkan resistor di sini misalkan. Nah, untuk memutar komponen, kalian kalau menggunakan mouse tinggal klik kanan saja, jadi otomatis diputar seperti ini. Misalkan mau vertikal seperti ini atau horizontal seperti ini, bebas gitu. Nah, untuk menyimpan di layarnya tinggal klik kiri saja 1 kali. Nah, ini akan ada R1 di sini. Kalau membutuhkan resistor lebih dari 1, tinggal diklik saja langsung gitu. Beberapa kali di sini sesuai kebutuhan. Misalkan kita butuhnya 3, maka akan ada 3 resistor di sini. Kemudian untuk kembali ke menu pencarian, kalian tinggal klik escape. Nah, maka akan muncul balik lagi ke yang tadi. Misalkan kita juga membutuhkan satu LED ya, suatu LED atau dioda yang bisa bercahaya. Tinggal diklik saja LED. Diketik LED, maka di sini akan muncul beberapa pilihan. Nah, sebenarnya ini tergantung jam terbang kalian mencari komponen ya, soalnya ketika kalian mengetik LED ini maka pilihannya akan banyak dan biasanya memakan waktu dicari satu-satu seperti ini gitu, ukuran yang paling cocok yang mana. Tapi kalau sudah tahu biasanya dikelompokkan di nama-nama seperti ini, misalkan LED, cari LED, nah yang pengen yang 3 mili, nah ada, nah tinggal diklik saja, diketik saja LED 3 mili misalkan kalau sudah tahu, atau 5 mili. Nah misalkan mau butuh yang 5 mili, tinggal diklik OK, di rotate dengan klik kanan sesuai kebutuhan, lalu disimpan di tempat yang diinginkan, gitu. Misalkan 3 seperti ini. Nah, kalau mau kembali tinggal di escape saja. Kemudian di sini ada fitur apa lagi? Change. Kalau change ini untuk mengganti mengganti apapun gitu. Jadi di Eagle ini kalian tidak bisa atur-atur dengan sembarangan gitu si komponennya. Misalnya pengen ganti nama di sini, nah tidak bisa di double klik seperti di Proteus atau software lainnya. Jadi kalian harus menggunakan tombol change ini untuk mengubah apapun tentang komponen itu. Misalnya kita akan ubah nama-nama atau tambahkan nominal resistornya. Nah, di sini tinggal klik change, lalu di sini ada beberapa pilihan yang mana yang akan kalian ubah gitu. Contohnya, sebentar. Side spacing ratio poor. Nah, biasanya kalau di skematik seperti ini, fitur change ini jarang digunakan untuk mengubah komponen di aslinya seperti ini gitu. Tapi lebih banyak digunakan di PCB design. Karena fitur-fitur untuk mengganti suatu nama atau suatu nilai itu ada di sini, sudah dipisahkan di fitur yang namanya value atau name. Nah, jadi change ini lebih ke teks atau gambar-gambar seperti garis dan lain sebagainya, ukuran huruf misalnya dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya delete. Nah, misalkan kalian ingin menghapus komponennya, tidak bisa langsung dihapus ya. Nah, nggak enaknya Eagle itu nggak bisa langsung ngeklik atau menghapus komponennya, tapi harus arahkan dulu ke tool yang delete, lalu diklik komponen mana yang akan dihapus. Nah, di sini ada titik originnya, jadi ngehapus juga nggak bisa asal-asalan di luar gitu. Tapi harus di daerah origin ini. Nah, misalkan mau dihapus satu-satu. Untuk mengundunya tinggal Ctrl Z saja. Juga ada, saya nggak akan jelasin satu-satu ya. Jadi nanti tinggal dicari aja dengan sendiri itu. Paling yang sering digunakan tuh seperti grup yang ini. Nah, kalau ingin memindahkan komponen ini, misalkan saya ingin pindahkan dua resistor dan 2 LED yang ini berjauhan dengan resistor yang pertama. Nah, kita nggak bisa langsung diblok itu, nggak bisa langsung diblok lalu dipindahkan. Jadi harus diarahkan dulu ke
group, kemudian di block, baru bisa di block. Nah, kemudian untuk memindahkannya harus diklik kanan, lalu move group. Nah, baru bisa dipindahkan. Jadi, nggak bisa langsung seperti software-software yang lain. Gitu. Harus ada tahapannya. Jadi, kalau mau ngegroup, pilih dulu fitur group, lalu group bagian yang ingin kalian pindahkan, kemudian klik kanan, lalu move group. Nah, kemudian untuk menghapus secara berbarengan juga sama, harus menggunakan fitur group dulu, kemudian di blok yang ingin dihapus, kemudian klik tombol delete yang ada di sini, kemudian klik kanan, lalu delete group. Nah, jadi nggak bisa langsung di delete dengan mencet del atau yang lainnya. Nah, fitur selanjutnya juga ada mirror untuk membalikan komponen, tampilan komponen. Nah, seperti ini. Jadi ketika klik simbol mirror ini, kita bisa membalikan suatu simbol, arah suatu simbol seperti ini. Kemudian ada juga yang fitur move tadi kita sudah gunakan. Nah, ini ada fitur name. Nah, name ini untuk mengganti nama dari suatu komponen. Misalnya R1 ini saya tidak akan namakan menjadi R1, tapi misalkan RS boleh, atau R12 misalkan, terserah. Yang penting kita harus arahkan dulu ke tombol yang name ini, kemudian diarahkan ke komponen yang akan diganti. Misalnya LED 1 ini kita fungsikan sebagai merah, LED merah, nah bisa diganti. Misalkan yang ini kuning, yang ini hijau misalkan, untuk membedakan komponen yang lain gitu. Kemudian di sini juga ada value untuk menambahkan suatu nilai dari komponen. Biasanya komponen pasif yang perlu value ini. Misalnya RS saya mau tambahkan 1 kilo ohm namanya. Kemudian maka ada nominalnya seperti ini. Kemudian untuk R2-nya misalnya 220 dan lain sebagainya. Nah, enaknya di sini jadi sekali kita mengklik fitur value seperti ini, jadi otomatis kita akan bekerja mengganti yang itu gitu. Saya masuk ke mode untuk mengganti value, tidak usah satu kali misalkan pada saat mengganti kemudian diklik lagi, nggak usah seperti itu. Jadi ketika satu kali ngeklik maka mode itu akan masuk selama kita masuk mode itu. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada wire ya. Jadi untuk menghubungkan antar kaki komponen. Nah, di sini dari kaki resistor dan LED ini tidak terhubung. Nah, cara menghubungkannya klik wire di sini kemudian hubungkan. Nah, hubungkan seperti ini. Nah, biasanya fitur wire ini tidak akan berhenti sebelum kita klik tombol escape. Jadi harus diklik tombol escape untuk mengganti jalur ke jalur yang lain misalnya. Nah, kita akan hubungkan ke 3 LED ini misalnya. Nah, yang katodanya kita akan hubungkan juga misalnya dihubungkan seperti ini. Jadi antar katodanya kita bikin satu kaki yang terhubung satu sama lain. Nah, cara mengecek kaki yang ini terhubung atau tidak, biasanya kita gunakan fitur show di sini. Ada fitur show untuk melihat, nah, apakah semua koneksi di sini terhubung atau tidak. Nah, biasanya ada fitur show seperti ini. Nah, kemudian agar sama seperti, kemudian agar sama seperti aturan yang berlaku di PUIL misalnya. Nah, untuk komponen untuk jalur atau kabel yang terhubung seperti ini, ada junction atau pertigaan seperti ini, jadi harus ditambahkan dot. Nah, dot atau junction seperti ini. Jadi untuk membedakan jalur itu saling bersinggungan, saling bertumpuk atau harus tersambung. Gitu. Misalnya nanti akan ada jalur yang melintas di sini, sedangkan kita tidak ingin jalur itu terhubung, maka cara membedakannya harus ada junction seperti ini. Itu aturan dari PUIL. Nah, misalnya kita juga ingin menghubungkan kaki-kaki resistor ini menjadi satu misalnya. Nah, maka akan harus ditambahkan seperti ini.
Nah, saya rasa, oh ya, paling untuk misalnya untuk simbol-simbol yang lebih kompleks, biasanya saya tidak menggunakan fitur wire seperti ini. Tapi ada fitur label. Di sini ada yang namanya fitur label. Jadi label ini sama seperti halnya kabel, namun tidak terlihat kabel fisiknya gitu. Jadi seolah-olah hanya dinamai saja, dan apabila namanya sama maka koneksinya akan terhubung. Sebentar, saya akan charge dulu laptopnya, takutnya mati. Oke. Nah, misalnya kita akan hubungkan, misalnya hubungkan kaki resistor ini dengan kaki resistor yang kedua misalnya, tapi kita nggak akan hubungkan dengan kabel, karena kalian bisa kalian bayangkan kalau misalkan kalian punya 100 resistor seperti ini gitu yang kalian ingin hubungkan, tapi jaraknya berjauhan misalnya. Nah, untungnya ada fitur yang namanya net label seperti ini. Jadi syarat net label itu harus ada wire dulu, harus ada kabel dulu tapi sedikit di antara keduanya. Nah, kemudian di net label ini, ketika kalian mengklik net label lalu diarahkan ke kabel yang sedikit itu, maka akan ada nama yang yang menampilkan seperti ini namanya, gitu, nama jalurnya. Nah, biasanya saya ukurannya 0,05 karena nanti apabila berdempetan tidak akan terlalu mengganggu ukurannya. Nah, tiap net atau tiap kabel yang ada di sini namanya beda-beda. Nah, gimana cara menghubungkannya? Tinggal disamakan saja namanya melalui fitur name yang tadi. Nah, misalnya kita ubah namanya menjadi VCC misalnya. Nah, di sini juga si resistor ini akan harus terhubung ke VCC juga. Nah, tinggal diketik atau diubah namanya yang asalnya net 5 menjadi VCC juga. Nah, ini akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin menghubungkan net 5 dengan VCC? Tinggal diklik saja yes. Nah, kemudian kita cek apakah net yang tadi VCC itu saling terhubung atau tidak. Nah, klik yang show ini, kemudian dilihat. Nah, kalau ada tampilan blok seperti ini, warnanya tebal seperti ini, maka kedua jaringan itu terhubung gitu, walaupun tidak ada kabel yang menghubungkannya. Nah, sama halnya dengan yang ini, misalnya bawahnya kita ingin hubungkan dengan ground misalnya. Nah, prosedurnya sama gitu, buat dulu kabel-kabel pendek di sini, kemudian arahkan ke label, lalu tinggal diklik saja. Nanti akan ada muncul nama yang berbeda-beda, kemudian diubah kalau ingin dihubungkan menjadi satu jalur gitu. Misalnya ini ground, ini juga ground, ini juga ground. Nah, kita lihat apakah ground saling terhubung. Nah, ini akan saling terhubung. Misalnya kita salah mengetik groundnya ada namanya yang tidak sama, misalkan ini ground 1. Nah, maka ini tidak akan terhubung gitu. Yang terhubung hanya nama atau label yang sama satu sama lain. Oke, kemudian untuk komponen-komponen yang lain kalian bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan. Misalnya mau butuh transistor misalkan. Nah, biasanya dikelompokkan menjadi jenis-jenisnya. Misalnya kalian butuh transistor NPN, tinggal diklik NPN. Lalu dikelompokkan seperti ini. Nah, dan serinya kalau kebetulan ada, bisa langsung dicari. Seperti BC547 ini, tinggal langsung diklik misalnya BC547. Tapi biasanya harus spesifik si nulisnya. Kalau salah, kalau nggak ada, atau salah nulis, maka nggak akan nampil gitu. Nah, kalian juga harus menguasai kemasan-kemasan yang ada di transistor. Ada TO92, ada dan lain sebagainya itu. Tapi biasanya yang ada di default Eagle ini bentuk-bentuk yang umum, komponen-komponen yang sering digunakan. Misalnya transistor. Nah, tinggal dimasukkan saja seperti tadi.
Nah, mungkin dasar-dasar penggambaran seperti itu. Kemudian coba kita akan coba untuk memindahkan skema yang ada di sini, 3 buah LED yang sederhana ini ke PCB layout yang nanti akan kita buat. Nah, jadi kita punya 3 buah resistor, 3 buah LED, semuanya saling terhubung satu sama lain. Nah, kita akan membuat PCB sederhana seperti itu. Nah, untuk mengkonversi atau merubah dari skematik ke PCB, di sini ada simbol generate atau switch to board. Jadi ketika kalian membuat skematik, kalian juga bisa langsung mengubahnya ke PCB. Caranya tinggal mengklik simbol yang ini. Kemudian akan ada pertanyaan, sebelumnya si papan yang itu belum dibuat, apakah mau dibuat dari skematik? Ya tinggal diklik iya saja. Kemudian akan muncul tampilan baru di mana ini sudah mulai ke perancangan papan PCB-nya. Nah, di sini di bagian yang kotak ini kita bisa lihat siapa sih kotak ini gitu masuk atau apa itu kotak yang ada di sini dengan klik info yang ada di sini. Nah, ternyata dia masuk ke layer dimension atau kalau nanti dicetak PCB-nya, dimension ini adalah batas ukur dari tepian-tepian PCB atau ukuran PCB yang aslinya. Nah, untuk mengukur dimension yang ada di sini, kita bisa gunakan fitur dimension yang ada simbol seperti ini, gitu, simbol penggaris seperti ini. Diklik, tinggal diarahkan ke bagian yang akan kita ukur. Biasanya akan otomatis menyesuaikan gitu panjangnya, lebarnya, gitu. Tinggal diklik saja mendekati itu, lalu akan muncul. Nah, di sini sebenarnya kok warnanya beda-beda. Nah, di sini ada yang namanya layer. Kalau di PCB layout itu identiknya dengan layer. Jadi layer-layer di sini kita bisa lihat di tombol yang panel atau tombol yang ada di sini untuk memilih layer. Nah, layer ini dari nomor 1 sampai 52 atau bahkan bisa buat layer sendiri. Gunanya untuk apa? Nanti untuk membedakan kita menggambar jalur, menggambar nama atau apa nama-nama komponen kan suka ada di atasnya gitu. Namanya silk screen atau apapun itu gitu untuk membedakan layer-layer yang ada di PCB. Sama halnya juga ketika kalian membuat apa atau mengedit foto di Photoshop juga ada layer, kurang lebih konsepnya sama seperti itu. Nah, yang umumnya di pasaran itu PCB yang seperti tadi saya lihatkan di sini umumnya 2 layer. Nah, layer itu merupakan lapisan ya. Jadi yang dimaksud 2 layer itu misalnya ada muka atas atas dan muka bawah misalkan. Nah, kalau PCB 1 layer contohnya seperti ini. Jadi di bagian atasnya dia tidak ada lapisan tembaga yang menghubungkan antar komponen, tapi kita bisa lihat bagian belakangnya atau di bagian bawahnya itu ada lapisan tembaga. Nah, itu namanya PCB single layer. Nah, kalau misalkan kita posisinya melihat seperti ini, yang permukaan atas ini namanya top layer, yang di balik atau di bawah PCB ini namanya bottom layer. Nah, kalau di PCB editornya di sini direpresentasikan dengan warna merah dan warna biru. Nah, kemudian karena kita akan membuat suatu PCB yang satu sisi saja, misalkan single layer, maka kita akan lebih banyak bergerak di bottom atau di layer yang bawah. Dan yang atasnya kita tidak akan banyak menggunakan. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di sini kurang lebih sama ya, ada simbol-simbol yang serupa kayak untuk menambahkan komponen, menghapus, menamai. Nah, hanya di sini untuk menjalurkan suatu jalur. Nah, jalur PCB atau untuk melayoutnya di sini ada tombol root dan tombol rip up. Nah, ini untuk menjalurkan dan memutuskan suatu jalur. Nah, hati-hati kalian jangan sampai menggambar jalur PCB dengan fitur wire seperti ini, karena beda
kalau desain PCB harus menggunakan root atau rip up gitu untuk mengeditnya. Nah, ketika kalian convert dari skematik ke PCB, sebenarnya di sini ada garis tipis. Nah, garis tipis ini merupakan red lines namanya. Nah, red lines ini merupakan garis pandu ketika kalian ingin menggambar suatu PCB arah jalurnya itu harus kemana sih, dan penempatannya itu harus seperti apa agar tidak terlalu berantakan gitu. Nah, jadi usahakan setelah ada komponen yang posisinya random seperti ini, lebih baik kita atur dulu komponen atau ditata dulu komponen yang akan digambar dengan fitur yang move seperti yang tadi di skematik, di move kemudian dipindahkan. Nah, move juga klik lalu pindahkan. Jadi tidak usah di drag ya. Klik sekali di bagian origin yang ini, kemudian pindahkan. Lalu untuk memutarnya sama di klik kanan. Nah, ini si garis red line yang tipis ini membantu kalian untuk mempermudah nanti merouting atau membuat jalurnya. Apakah saling bersilangan atau lurus seperti ini. Jadi apabila disusun dulu, maka si PCB-nya akan lebih rapi gitu nanti kelihatannya. Nah, kemudian kita akan susun LED-nya. Tinggal disusun saja sesuai kebutuhan kalian gitu, maunya seperti apa. Nah, tapi di sini yang sering mengganggu pada saat menyusun sebuah rangkaian ini adalah grid atau garis bantu yang kotak-kotak itu yang tadi di skematik juga ada. Nah, di sini sebenarnya ukuran gridnya itu sudah ada, tapi satuannya biasanya inci. Nah, saya biasanya ubah ke mili dulu. Dan kalau kita lihat tampilannya atau si bentuk gridnya, nah ini akan ada kotak-kotak seperti ini. Dan pada saat menyusun, komponen itu akan mengikuti garis-garis bantu yang itu yang tadi kita tentukan. Nah, makanya si tata letak PCB-nya atau tata letak komponennya bisa simetris karena ada garis bantu. Nah, untuk lebih mempermudahnya, kita bisa aktifkan tadi di grid yang ini, dicentang di display on. Atau misalkan kita ingin lebih rapat lagi untuk mengatur komponennya. Nah, biasanya harus konsisten juga pengukuran atau penambahan ukuran size yang ada di grid ini, karena kalau misalkan 1 mili, nah maka ininya juga akan harus konsisten dari awal sampai akhir gridnya 1 mili. Jangan sampai pada saat awal menggambar 1 mili kemudian tiba-tiba dirubah gitu gridnya. Biasanya si posisi PCB-nya atau komponennya tidak akan rata atau tidak akan rapi. Nah, misalnya kita akan ukur atau kita akan buat PCB sederhana seperti ini saja. Nah, kita bisa gerakan atau ubah ukuran yang ada tadi yang di luar ini, yang dimension menjadi lebih kecil dengan cara diklik move, kemudian diklik garis yang akan kita pindahkan, kemudian tinggal pindahkan saja sesuai keinginan kita. Misalkan kita akan pindahkan atau kita akan perkecil si ukuran PCB-nya menjadi pas dari ukuran komponen tadi. Nah, tinggal dipindah-pindahkan saja garisnya atau bisa dihapus kemudian dibuat ulang. Nah, tapi saya biasanya tinggal merubah saja. Nah, ukurannya misalnya saya ingin ukurannya seperti ini. Nah, ini kan kita tidak tahu ukurannya berapa. Nah, sama halnya seperti tadi kita pakai fitur dimension untuk melihat ukuran PCB kita berapa. Nah, kalau tampilannya seperti ini kan terbalik, artinya kita membubuhkan ukuran ini dalam layer bottom. Nah, kalau kita ingin baca secara biasa, kita harus rubah fitur yang ada di sini, dirubah ke bagian dimension, sehingga kita bisa lihat ukuran aslinya atau bisa terbaca tidak terbalik. Nah, ini ukurannya berarti 25 mili dikali 24 mili. Nah, biasanya pada saat pencetakan, ukuran-ukuran ini juga ikut tercetak. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita udah tahu ukurannya dihapus lagi aja.
Nah, kemudian di sini ada garis pandu yang menghubungkan antar komponen. Kita bisa mulai menjalur PCB dengan mode root yang ada di sini. Nah, tinggal diklik mode rootnya. Kemudian di sini awas hati-hati ada layer yang harus kita pilih terlebih dahulu. Jadi kita akan menggambar PCB-nya itu di bagian bawah atau di bagian atas, atau bahkan nanti kalau sudah kompleks kita bisa gambar di keduanya. Nah, sekarang kita hanya menggambar di bagian bottom saja. Nah, misalkan kita akan menghubungkan ini kaki resistor yang pertama ke yang kedua. Tapi sebelumnya, sebelum menggambar, biasakan kita atur dulu ketebalan dari jalur PCB, jalur rangkaiannya. Misalnya di sini ada 0, 0,25, ini satuannya mili. Kalau menggambar PCB manual, biasanya 1 mili sudah cukup. Tapi kalau dibuat di pabrik, kalian bisa nyampe 0,2 atau bahkan 0,1 mili juga bisa. Tapi kalau buat sendiri, biasanya ada yang buat sendiri rangkaian PCB-nya, maka ukurannya harus dibuat minimal 1 mili. Nah, kemudian kita akan mulai hubungkan. Nah, di sini juga ada band style atau lekukan style untuk melakukan jalurnya. Misalnya di sini jalurnya akan dilakukan 90 derajat misalnya. Tapi sangat dihindari ya lekukan 90 derajat ini, karena kalau misalkan itu pengaplikasian di PCB untuk jalur komunikasi ya biasanya. Jadi kayak di telepon kalian atau di smartphone jarang ada PCB yang jalurnya nyiku seperti ini, harus dibengkokkan. Nah, makanya ada fitur yang bend style 45 derajat seperti ini. Ya, logikanya kalau kalian maju menggunakan motor gitu, jalannya menyiku seperti ini kan rawan untuk jatuh atau terpleset gitu, makanya harus ada dibengkokkan seperti ini gitu. Biasanya. Lalu misalkan kita akan hubungkan jalurnya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dengan cara root style seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur yang lain juga sama ya. Kalau misalkan kita ingin ganti ukurannya, kita bisa rubah di sini. Nah, 1,4 misalnya untuk lebih tebal. Seperti menggambar biasa gitu. Kalau misalkan sudah terbiasa, maka jalur sekompleks apapun nanti bisa digambar gitu. Nah, paling nanti tantangannya kalau misalkan rangkaian yang lebih rumit, nanti kita harus pandai-pandai mengambil arah jalur. Misalnya kalau ini kan masih sederhana, misalkan arah jalurnya lebih rumit, nah nanti pasti akan ada bengkokan-bengkokan kayak ngambil jalurnya ke atas atau misalkan melewati komponen yang lain gitu. Nah, ini tergantung kalian terbiasa atau tidaknya gitu. Tapi kompleksitas komponen atau gambar skematik yang nanti akan kalian buat itu tergantung dari seberapa sering kalian menggunakan software Eagle ini. Nah, mungkin itu dari Eagle, dan yang perlu diperhatikan di Eagle ini tidak bisa melakukan simulasi seperti di Proteus. Nah, kalau di Proteus kan kalian bisa menggunakan fitur simulasi dulu, kemudian kita bisa gambar skemanya juga, bisa gambar PCB-nya juga, jadi all in one gitu, sudah komplit. Nah, untuk di Eagle ini kita hanya menggambar rangkaian PCB seperti ini saja. Jadi tidak bisa disimulasikan, kecuali untuk mensimulasikan yang tadi, yang error atau design check rule. Di sini ada di RC kalau tidak salah. Nah, design check rule. Jadi melihat apakah sambungan jalurnya sudah benar atau belum. Misalnya tinggal dicek saja. Nah, di sini akan ada, biasanya kalau ada error akan memberitahu error gitu. Nah, kalau ini tidak ada error, maka sudah aman seperti ini gitu. Ya, kurang lebih dasar-dasar Eagle seperti itu. Nanti mungkin akan kita arahkan untuk membuat suatu produk agar lebih terbayang penggunaan PCB itu nanti outputnya akan seperti apa gitu. Untuk dasar mungkin saya rasa cukup seperti itu. Mungkin Kang Ilham sebelumnya ada yang dibahas dulu atau bagaimana?
Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Jadi terima kasih kepada Arbi yang sudah mengisi materi hari ini. Dan untuk semuanya, pelatihan ini nggak hanya hari ini, ada beberapa tahap lagi ke depannya. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti semua tahapan itu sehingga kalian bisa mendapat ilmu yang komplit. Sehingga kalian bisa menghasilkan produk yang ingin dicapai dari pelatihan kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Arbi yang sudah mengisi. Baik, silahkan yang mau meninggalkan. Saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.